Di episode kali ini, saya ingin menyorot 3 kebohongan utama yang pria pada umumnya yakini terhadap pornografi. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena tanpa pemahaman yang benar, akan sangat sulit bagi sebagian pria untuk berhenti dari kecanduan pornografi. Ini dia, kebohongan nomor 1. Wanita menyukai berhubungan intim kapan saja. Karena pornografi menggambarkan kepada Anda bahwa wanita selalu bersedia untuk menyenangkan dan memenuhi kebutuhan seksual Anda. Hanya itu. Pornografi tidak menunjukkan sisi lain dari wanita, menjadi ibu, mengurus rumah dan anak-anak saat Anda sedang bekerja, memasak untuk Anda, dan merawat Anda. Mungkin saja dia menerima kabar yang tidak menyenangkan hari ini dan sedang tidak mood dan lainnya. Pornografi menggambarkan wanita sebagai budak seks yang diciptakan tanpa tujuan selain untuk kesenangan Anda sendiri. Akan tetapi, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa wanita adalah pasangan atau separuh bagian dari laki-laki. النساء شقائق الرجال. Kata syik dalam bahasa Arab berarti setengah atau separuh. Seperti Nabi, ingin kita mengetahui bahwa kita tidaklah akan lengkap tanpa mereka. Bahwa mereka benar-benar setara dengan kita dan pantas dihormati dan dimuliakan. Sekarang, bandingkan dengan bagaimana pornografi menginginkan Anda, para pria, untuk percaya tentang wanita. Jika Anda adalah pria sejati yang menghormati wanita, Anda seharusnya tidak pernah mempromosikan kotornya industri ini dengan menonton apa yang mereka buat. Kebohongan nomor 2. Anak-anak juga harus berhubungan seks. Salah satu video pornografi yang ditonton secara luas dan mungkin menjadi titik penjualan terbesar bagi produser pornografi adalah meniru anak di bawah umur, di mana wanita akan didandani agar terlihat seperti gadis sekolah atau anak-anak yang kemudian terlibat dalam aktivitas seksual. Penikmat pornografi gagal memahami hal ini, bahwa saat menonton video yang menjijikan ini, otak Anda membuat Anda percaya bahwa Anda juga sebagai orang dewasa dapat berhubungan seks dengan anak-anak. Hasilnya, saya melakukan konseling kepada seseorang yang dihukum dalam kasus pemerkosaan beberapa waktu yang lalu di halaman sekolah. Ketika saya bertanya, apa yang membuat Anda melakukan hal itu? Katanya, saya rasa saya mempelajari dari film-film porno. Kebohongan nomor 3. Pornografi dan masturbasi lebih baik daripada zina. Ketika berbicara tentang beratnya dosa, ya, pornografi tidak seberat dosa melakukan zina, yaitu pasangan yang terlibat dalam aktivitas seksual fisik di luar nikah. Meskipun Nabi Muhammad mengatakan kepada kita bahwa mata juga melakukan zina, dan zinanya adalah tatapan penuh nafsu. Tangan melakukan zina, dan zinanya adalah sentuhan yang melanggar syariat dan seterusnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pornografi lebih baik daripada zina? Masalah terbesar pornografi dan masturbasi, suka atau tidak suka, pada akhirnya akan mengarahkan Anda pada zina. Cepat atau lambat, kecanduan ini suatu hari akan terus meningkat dan mendorong Anda untuk melakukan apa yang Anda tonton. Itu sebabnya saya tidak percaya pornografi dan masturbasi lebih baik daripada zina. Bahkan saya menganggapnya memiliki berat yang sama dengan zina. Karena pornografi dan masturbasi membawa Anda pada akibat yang sama persis. Tanya diri Anda sekarang, mengapa Anda harus percaya pada kebohongan? Sekarang Anda tahu kebohongannya? Tidakkah Anda ingin membebaskan diri dan menerima kebenaran?